Saya mau buat satu halaman lagi ya. Yang kayak gini-gini ini Anda, waduh, hilang barusan, saya lupa ya, nggak keep annotation ya. sorry. Ya wis. Oh, masih ada. Ini kalau saya escape gitu, caranya keep annotation gimana ini? Oh, ini keep ya. Bisa saya share ke Anda nanti. Sorry. Nah, jadi kita itu punya 3 persamaan ya. Ini masih menjelaskan pertanyaannya Rehan dan Gotawa tadi, supaya jelas duduk perkaranya. Jadi sistem linear time invariant itu, ini YT sama dengan HT konvolusi XT. Ini tidak tergantung input. Jadi input apapun berlaku ini. Ya. Demikian juga kalau yang YS sama dengan HS kali XS. Ya, ini 2 persamaan ini itu identik persis, satunya di domain waktu, satunya di domain frekuensi kompleks. Ya, dan ini berlaku untuk any X T ya, nggak ada batasan. Nah, tapi perhatikan bahwa untuk bentuk khusus kompleks eksponensial yang kita sebut ini untuk input khusus ya, khususon atau spesial ya, yang bentuknya itu A, E, S, T. Jadi ini untuk yang khususon, khusus ya, untuk yang spesial ya, khusus bentuknya ini. Kompleks eksponensial di mana S-nya itu bisa sigma kali tambah J omega ya. Itu berlaku XT, ingat ya, ini X-nya domainnya waktu, adalah HS, YT ya, adalah HS kali XT. Ya. Ini khusus untuk kompleks, bentuk kompleks eksponensial. Kompleks namanya gitu ya. Atau gampangnya bentuk eksponensial lah ya. Kata-kata kompleks itu untuk mengingatkan kalau itu bukan hanya bilangan real ya. Nah, jadi Gotawa atau siapa tadi yang tanya? Ada Rehan dan siapa lagi? Nah, penafsiran kedua makna HS. Jadi HS tadi kan artinya apa? Transformasi Laplace dari H besar S, yang H besar itu bedanya sama H kecil apa? H besar S itu transformasi Laplace dari H kecil. H kecil, ya. Pengertian lainnya tuh begini, kalau Anda pengertiannya HS itu pengertian fisiknya gitu ya, gampangnya itu. Kalau Anda punya kompleks eksponensial masukkan sebagai input, outputnya itu adalah input itu dikali H besar S gitu. Ya. Tinggal dikali aja, tapi awas pengalinya kompleks itu. Ada besar, ada fasa. Namanya HS gitu. H besar S. Nah, ya.
Jadi ingat persamaan yang atas itu untuk segala bentuk input, segala sebarang input. Kalau persamaan yang bawah YT HS XT hanya untuk kompleks eksponensial, di mana salah satu bagiannya ini nanti akan keluar konsep respon frekuensi juga. Kita teruskan ya. Kuis hari ini ingat ya, nanti saya ingin Anda tuh kayak gini luar kepala gitu. Ya. Kelihatannya sederhana gini, saya dulu berapa puluh tahun lalu diminta mentraining para dosen ya, pemahaman sinyal sistem ini. Konsep-konsep dasar ini yang tidak mudah itu. Di universitas lain itu sampai minta training khusus ya. Not ya. Nah, ini berikutnya. Berikutnya itu kita akan mudah-mudahan saya nggak ngeblank ya. Jadi kita kembali ke laptop kita ya. Apa hubungannya nanti sama respon frekuensi itu di sini. Jadi kita kembali ya, ingat kalau sistem LTI itu YT tadi apa? Sama dengan HT kali konvolusi XT ya. Nah, ini kalau Anda lakukan transformasi Fourier, kanan dan kiri ini dilakukan transformasi Fourier dengan asumsi bisa dilakukan transformasi Fourier, hasilnya itu begini, YJ omega sama dengan HJ omega kali XJ omega. Dengan asumsi semua ini punya transformasi Fourier. Ya. Ini untuk sebarang XT yang mempunyai transformasi Fourier ya. Yang punya transformasi Fourier. Nah, ini kalau Anda lihat kan mirip sekali ya. Jadi sebetulnya apa? HJ omega itu ya persis dengan HS. Tapi S-nya itu dilihat hanya di sumbu imajiner. Ya. Jadi Anda bisa melihat transformasi Fourier itu subset atau subhimpunan dari transformasi Fourier. Nah, berikutnya lagi apa? Sekarang perhatikan ya. Kalau saya punya sistem linear time invariant, berarti kan YT sama dengan HT konvolusi XT. Sekarang kalau dimisalkan inputnya itu sinus gitu. Jadi kompleks eksponensial yang hanya punya bagian imajiner. Maka Anda bisa melakukan proses yang sama persis ya. YT itu konvolusinya. Berarti atau integral A, E, T min tau. Maaf kurang T ya. J omega T. J omega T minus tau. D tau. Itu. Ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, dengan cara yang persis kayak waktu menjelaskan kompleks eksponensial, Anda peroleh YT sama dengan H J omega kali XT. Di mana HJ omeganya apa? HJ omeganya adalah integral min tak hingga plus tak hingga
atau E pangkat min J omega to D to gitu. Ini khusus untuk input sinus. Jadi kalau Anda belajar rangkaian listrik input sinus metode Fasor, itu asalnya penurunannya dari sini, metode Fasor itu. Ternyata sistem linear time invariant kalau dapat input sinus atau kompleks eksponensial yang hanya ada bagian imajinernya, outputnya tinggal dikalikan. Dan ini perhatikan X dan Y-nya domain waktu, ya. Tapi hanya itu domain frekuensi. Di mana H besar J omega itu adalah transformasi Fourier dari HT, dari H kecil T, respon impuls. Ya. Dan HJ omega besar ini karena pembuktian ini, maka H besar J omega ini disebut apa? Apa, Rehan? Apa, Gotawa? Maaf. H besar J omega ini jadi disebut apa ini? Frekuensi. Tadi frekuensi respons ya tadi. Nah, gitu.